balik lagi di channel Natalia Cooking. Kali ini aku mau berbagi 4 resep ide masakan. Izinkan saya untuk berkreasi di dapur, bantu tekan tombol subscribe-nya. Bahan yang pertama harus kita siapkan yaitu sosis. Di sini aku menggunakan 2 buah sosis. Aku pakai sosis rasa ayam, kemudian kita potong-potong. Yang kedua ada 1 butir telur. Yang ketiga yaitu kubis. Aku menggunakan secukupnya saja, sesuaikan dengan keinginan kalian mau seberapa banyaknya. Lalu potong tipis-tipis. Dan yang terakhir yaitu wortel. Aku menggunakan 1 buah wortel diiris tipis kayak gini. Kemudian siapkan air mendidih, lalu rebus mie-nya. Aku menggunakan 1 bungkus mie goreng. Kalau sudah seperti ini itu tandanya sudah matang, langsung aja angkat. Lanjut siapkan minyak panas, kemudian goreng telurnya dengan cara diceplok seperti ini. Diongsang-angseng agar telurnya sedikit remuk. Lanjut tuangkan sosis yang sudah diiris tadi, dibolak-balik sampai sosisnya matang. Tambahkan irisan kubisnya, jangan lupa dicuci dulu. Lanjut tuangkan irisan wortelnya juga, diongsang-angseng, dibolak-balik sampai semua sayurnya matang. Setelah dirasa sudah matang, kemudian tambahkan mie-nya yang sudah direbus tadi. Sok atunya sambil ditonton teh, diteken tombol subscribe nah heulanya. Aduk-aduk mie-nya sampai tercampur dengan merata. Selanjutnya tuangkan perbumbuannya. Ada bawang goreng, kecap, saus, minyak, dan bumbu lainnya yang ada di dalam kemasan pokoknya. Setelah semuanya dituangkan, lanjut diaduk-aduk hingga tercampur dengan merata. Kalau lagi masak kayak gini gunakan api yang kecil ya, karena dirasa masih kurang, jadi aku tambahkan kecap manis sedikit aja. Untuk teman-teman jangan lupa dikoreksi rasa terlebih dahulu. Kalau ada kurang asin, kurang manis, atau kurang gurih, boleh ditambahkan garam, penyedap, ataupun kecap. Kalau dirasa semuanya sudah pas, part yang terakhir yaitu menambahkan daun bawangnya. Pakai daun bawang secukupnya saja. Kemudian aduk-aduk sebentar sampai daun bawangnya sedikit layu. Bagi yang suka pedas boleh tambahkan cabai rawit ya. Singkat cerita, ini dia hasilnya, menu satset langsung jadi. Cocok banget kalau yang lagi buru-buru masak nih. Cobain resep yang satu ini. Bikinnya mudah, simple, praktis, dijamin enak. Ini mah kesukaan anak-anak, auto lahap makannya. Bisa juga dijadikan ide bekal anak sekolah loh. Yang pertama harus kita siapkan yaitu ikan asin. Di sini aku menggunakan ikan asin sepat dan satu lagi itu aku nggak tahu apa namanya. Untuk ikan asin sepatnya aku potong menjadi 2 seperti ini. Nah, untuk yang satu lagi sama dipotong kecil-kecil. Kemudian cuci dulu supaya tidak terlalu asin. Setelah itu kita lanjut ke perbumbuannya. Aku menggunakan 4 siung bawang merah lalu diiris tipis-tipis. Nah, untuk cabai rawitnya aku menggunakan 5 biji lalu dipotong kecil-kecil. Untuk tingkat kepedasannya kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Untuk cabai hijaunya aku menggunakan 7 biji aja lalu dipotong kecil sama. Yang terakhir yaitu cabai merahnya aku menggunakan 2 biji. Setelah selesai sesi pemotongannya kita lanjut panaskan minyak, kemudian goreng ikan asin yang sudah dipotong-potong tadi. Dibulak-balik supaya tidak gosong. Gunakan api yang kecil supaya matangnya merata. Kalau sudah berubah warna seperti ini itu tandanya sudah matang, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian tumis bawang merah yang sudah diiris. Di sini aku menggunakan minyak goreng sisa menggoreng ikan asin tadi. Diongsang-angseng sampai berubah warna dan tercium bau harum. Kalau sudah seperti ini, lanjut tuangkan irisan cabenya. Sok atunya sambil ditonton teh, diteken tombol subscribe nah heulanya. Setelah dirasa cabenya sudah layu dan matang, lanjut tuangkan ikan asin yang sudah digoreng tadi. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Lalu tuangkan air secukupnya saja. Setelah itu tuangkan 1 sendok makan kecap manis dan 1 sendok makan saus tiram. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur dengan merata. Masak hingga airnya sedikit menyusut. Karena dirasa kecapnya kurang, jadi aku tambahkan sedikit lagi. Aduk-aduk kembali lalu tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Masak sebentar kemudian koreksi rasa sesuaikan dengan selera kalian. Ini dia hasilnya, siap disajikan bersama keluarga. Ini adalah salah satu menu tanggal tua karena harganya ekonomis, tapi bila dimakan rasanya ini bikin kalap makan. Walaupun sederhana tapi bikin nagih, kalian wajib cobain di rumah.
Oke, untuk bahan yang pertama harus kita siapkan yaitu gambas. Aku menggunakan 1 buah gambas. Jangan lupa dibersihkan bagian pinggirnya supaya tidak keras. Bagi menjadi 2 bagian, kemudian potong sedang, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Untuk tambahannya aku pakai 1 bungkus bakso ayam. Ini aku beli di pasar, harganya cuma 5.000. Belah menjadi 4 bagian, tapi jangan sampai terputus supaya nanti pas lagi mengembang itu terlihat lebih cantik. Nah, untuk bihunnya aku pakai 1 papan aja. Kemudian panaskan air lalu rebus bihunnya selama 2 menit. Kalau sudah seperti ini itu tandanya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Untuk bumbu pelengkapnya aku menggunakan 2 helai daun bawang, kemudian potong kecil-kecil. Siapkan 4 siung bawang merah, kemudian iris tipis-tipis. Ini untuk dijadikan bawang goreng nanti. Untuk bumbunya aku cuma menggunakan 3 siung bawang putih, kemudian geprek dahulu lalu diiris tipis-tipis atau dicincang-cincang. Untuk bumbunya cukup lumayan simpel bukan? Untuk cabai rawitnya aku menggunakan 5 biji aja, tapi sesuaikan dengan selera kalian masing-masing untuk tingkat kepedasannya. Lanjut panaskan minyak, kemudian goreng bawang merah yang sudah diiris tadi hingga berubah warna agak kecoklatan. Kalau sudah berubah warna seperti ini itu tandanya sudah matang. Langsung aja angkat dan tiriskan. Selanjutnya tumis bawang putih yang sudah dicincang tadi, diongsang-angseng sampai berubah warna agak kecoklatan, kemudian tuangkan air secukupnya. Selanjutnya tuangkan gambas yang sudah diiris-iris tadi dan sudah dicuci bersih, kemudian diaduk-aduk, masak sampai mendidih, kemudian tuangkan baksonya. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh penyedap, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu tuangkan bihun yang sudah direbus tadi, kemudian diaduk-aduk hingga bihunnya terpisah, tidak menggumpal. Lalu tambahkan irisan daun bawang dan cabai rawitnya, lalu diaduk-aduk, kemudian masak hingga mendidih. Jika sudah matang, jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu, sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Singkat cerita, ini dia hasilnya sudah matang. Jangan lupa ditambah pakai bawang gorengnya tadi. Ini dimakan anget-anget pas lagi cuacanya dingin, pokoknya bikin seger. Cara pembuatannya simple dan mudah dipraktekkan, jadi menu yang sederhana tapi nikmat. Untuk bumbunya 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 ruas kunyit, 5 buah cabai rawit, 6 buah cabai merah. Kemudian kita ulek-ulek sampai halus. Bumbunya sudah halus, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Siapkan 3 siung bawang merah lalu diiris tipis-tipis. Ini untuk dijadikan bawang goreng. Selanjutnya siapkan 2 helai daun bawang, kemudian potong kecil-kecil. Ini sebagai bumbu pelengkapnya nanti. Setelah selesai sesi pemotongannya, kemudian panaskan minyak, lalu tuangkan irisan bawang merah tadi, goreng hingga berubah warna agak kecoklatan. Setelah berubah warna, tandanya sudah matang, lalu angkat. Untuk telurnya aku ceplok aja, karena yang makan cuma suami dan aku, jadi aku pakai 3 butir telur aja. Oke, skip. Kita lanjut, panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi, diongsang-angseng sampai bumbunya tercium bau harum dan matang. Tuangkan air secukupnya aja, kira-kira diaduk-aduk, kemudian tunggu sampai mendidih. Setelah itu tuangkan 1 saset santan instan, diaduk-aduk kembali supaya santannya tidak pecah. Setelah mendidih, kemudian tuangkan telur yang sudah diceplok tadi, aduk-aduk sebentar aja, jangan terlalu sering diaduk-aduk karena nanti telurnya itu bakal hancur. Tuangkan 1 sendok teh penyedap, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, kemudian diaduk-aduk, tunggu hingga matang. Setelah dirasa sudah matang, jangan lupa tambahkan irisan daun bawangnya. Masak sebentar aja, kemudian cek rasa, bila mana ada yang kurang boleh ditambahkan. Sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Ini dia hasilnya. Jangan lupa taburi dengan bawang goreng supaya tambah wangi aromanya. Oke, ini siap disajikan bersama keluarga. Untuk rasanya kalian boleh cobain di rumah. Yang lagi bingung mau masak apa, boleh dicobain nih. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah, semoga berhasil. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini.